Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ardian Korda dari Program Studi Teknik Metalurgi Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung. Ke depan, saya akan menyampaikan materi kuliah MG 4014 Mekanika Retakan. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan karenanya yang kita pelajari adalah fundamental dari mekanika retakan. Kali ini, pada modul 1 segmen pertama, kita akan memulai kuliah ini dengan penjelasan mengenai luaran mata kuliah, materi kuliah, keterkaitan mekanika retakan dengan mata kuliah lainnya, metode evaluasi, buku teks yang direkomendasikan. Luaran dari mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami pengaruh cacat atau retak serta penjalarannya terhadap kehandalan paduan logam. Sebagai contoh, pada gambar di samping tampak adanya inklusi pada baja, yang mana retak merambat bermula padanya, sehingga tentunya kehadiran cacat dapat menurunkan kekuatan mekanik atau kehandalan baja yang diproduksi. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu menilai integritas suatu material atau struktur yang mengandung cacat, serta mampu melakukan estimasi umur lelah atau fatigue remaining life assessment. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep mekanika retakan dalam mendesain paduan logam atau bahan teknik lainnya, proses manufaktur, dan penyambungan logam yang akan digunakan sebagai komponen atau bahan struktur. Ketiga luaran ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Luaran mata kuliah mekanika retakan dihubungkan dengan learning outcomes menurut akreditasi JABI atau Japan Accreditation Board for Engineering Education, yaitu: pertama, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan rekayasa. Kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan permasalahan keteknikan dalam batasan-batasan tertentu. Ketiga, pengetahuan dan kemampuan untuk mengolah mineral, mengolah dan meningkatkan kualitas batu bara, mengekstrak dan memurnikan logam, mendaur ulang logam, memadukan logam, membentuk logam, melakukan perlakuan panas, dan mengendalikan korosi. Materi yang akan kita pelajari pada kuliah ini adalah konsep dasar mekanika retakan dan kegagalan material teknik, kemudian kekuatan, deformasi, dan kriteria kegagalan, cacat dan pengaruhnya, kekuatan kohesif dan aktual, lalu konsentrasi tegangan, mekanisme patahan dan pertemuan retak, zona plastis di ujung retakan, linear elastic fracture mechanics, aplikasi mekanika retakan dalam perancangan, pengujian linear elastic fracture mechanics, penjalan retak lelah, kemudian sedikit mengenai pendahuluan elastic plastic fracture mechanics, dan yang terakhir adalah struktur mikro dan ketangguhan. Mekanika retakan memiliki keterkaitan yang erat dengan mata kuliah lainnya, yaitu yang pertama adalah kekuatan material yang menjadi dasar pemahaman gaya dan tegangan, meteorologi fisik sebagai dasar memahami sifat mekanik, mekanisme penguatan logam, dan pengaruh struktur mikro terhadap sifat mekanik. Terkait dengan mata kuliah pirometalurgi dan metalurgi besi baja, yaitu hubungannya dengan upaya untuk melakukan proses pemurnian dan menghasilkan clean steel, metalurgi pembentukan logam, pengecoran, dan pengelasan, di mana pada proses-proses tersebut memungkinkan terjadinya retak atau cacat menyerupai retak, transformasi fasa dan perlakuan panas, dan juga korosi dan pencegahannya, di mana cukup banyak cacat yang muncul disebabkan oleh adanya interaksi antara paduan logam dan lingkungannya. Luaran mata kuliah akan dievaluasi melalui ujian-ujian dan tugas. Penilaian sendiri berpedoman pada Keputusan Rektor ITB nomor 176 tahun 2008, pasal 5.2 tentang penilaian prestasi mahasiswa. Sementara itu, buku teks yang direkomendasikan adalah: pertama, buku karangan Richard Hertzberg berjudul Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials. Kemudian,
buku Fundamentals of Metal Fatigue Analysis karangan Benantin, dan kemudian buku dari Brook yaitu Elementary Engineering Fracture Mechanics, kemudian buku karangan Ewalds Fracture Mechanics, lalu kemudian kembali karangan Brook Practical Use of Fracture Mechanics, dan yang terakhir adalah Fracture Mechanics Fundamentals and Application oleh Anderson. Fracture Mechanics perlu dipelajari bukan hanya untuk menunjang keamanan atau kehandalan dari penggunaan suatu komponen atau struktur, namun juga dalam upaya pengembangan bahan teknik secara umum, baik logam, keramik, polimer, maupun komposit. Pada industri logam dan manufaktur, pertimbangan fracture mechanics mendorong pembuatan bahan baku dan produksi dengan menekan seminimal mungkin terbentuknya cacat atau desain yang kurang tepat. Fracture mechanics juga menjadi dasar bagi penelitian integritas komponen atau struktur pada berbagai sektor, khususnya yang berisiko tinggi seperti pertahanan, transportasi, khususnya industri penerbangan dan perkapalan, pertambangan, dan migas, misalnya dalam evaluasi aset-aset penting, industri kimia, konstruksi, dan pembangkit energi. Fracture mechanics juga penting dalam dunia elektronika, bahkan medis. Selamat mengikuti kuliah Fracture Mechanics untuk pekan-pekan mendatang. Sampai bertemu pada segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.